Tugas Hukum Perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Dr. Era Hendawati, SHMH. Izinkan saya, nama Hari Saputra, nomor induk mahasiswa 0518692227, UT Kota Batam. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas pembuatan video pada mata kuliah Praktek Hukum Perdata, kelas 49. Kasus ilustrasi, kasus Wan Prestasi. Pada tanggal 15 Januari 2023, Tuan Andi, penggugat, dan Tuan Budi, tergugat, menandatangani perjanjian jual-beli sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa harga tanah adalah sebesar 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. Setelah pembayaran lunas, Tuan Andi akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama Tuan Budi. Namun, hingga 6 bulan setelah perjanjian, Tuan Budi tidak melunasi pembayaran sebagaimana disepakati. Tuan Andi telah mengirimkan 2 kali surat teguran, somasi, tetapi tidak diindahkan. Tuan Budi beralasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun, Tuan Andi merasa dirugikan karena tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian. Dalam surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa atas nama Andi, laki-laki, tepat tanggal lahir Jakarta 12 Maret 1980, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Melati nomor 25, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Pekerjaan wira swasta selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa dengan Andi menyatakan memberikan kuasa kepada Hari Saputra SHMH, Budi Gunawan SH. Kedua adalah advokat yang berkantor pada Advokat Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Pradi Bogor, berdomisili Jalan Pelita nomor 10, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Selanjutnya berkuasa dapat bertindak untuk atas nama pemberi kuasa, baik sendiri maupun secara bersama-sama, selaku kuasa hukum. Untuk menjadi kuasa hukum kami, menyatakan hak-hak kami serta memperjuangkan kepentingan kami menurut hukum dan perkara perdata terhadap nama Budi, tepat tanggal lahir Bandung 2 Juni 1982, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Mawar nomor 18, Kelurahan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut tergugat perihal gugatan mengenai Wan Prestasi atas perjanjian jual beli tanah seluas 1 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sebagai tertuang dalam perjanjian tanggal 15 Januari 2023, di mana disepakati harga tanah sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan pembayaran bertahap sebagai berikut. 1. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayarkan pada saat ditandatangani perjanjian. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. Namun, hingga 6 bulan telah penandatanganan perjanjian tergugat belum melunas perjanjian pembayaran sebagai disepakati. Pemberi kuasa telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi, tetapi tidak diindahkan oleh tergugat. Akibat kuasa mengalami kerugian material karena tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain. Untuk itu, pemegang kuasa ini kami diberikan wewenang untuk 1. Mengajukan dan menandatangani gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bogor. 2. Menghadap di muka sidang, memberikan keterangan, menghadirkan saksi dan mengajukan alat bukti. 3. Menandatangani, menerima dan menyerahkan seluruh surat menyurat yang berkaitan dengan perkara ini. 4. Mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk kepentingan pribadi kuasa. 5. Mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau pengajuan kembali apabila diperlukan. Demikian surat kuasa ditantangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Surat gugatan. Dalam surat gugatan yang dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor yang bertentangan berbawah ini, nama Hari Saputra SHMH, 2 Budi Gunawan SH, masing-masing advokat beralamat dalam Pusat Kajian Bantuan Hukum Pradi Kota Bogor, Jalan Pelita nomor 10, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, memberikan surat kuasa nomor 002/8/2003 pada tanggal 1 Agustus 2003 terlampir.
bertindak untuk mewakili atas nama Andi berkedudukan hukum Jalan Melati nomor 10 Kecamatan Cisarua Bogor selanjutnya disebut penggugat dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tuntutan terganti rugi terhadap atas nama Budi, alamat kedudukan Jalan Anggrek nomor 25 Kecamatan Cisarua Bogor selanjutnya disebut dengan tergugat. Gugatan diajukan atas alasan sebagai berikut, bahwa pada tanggal 15 Januari 2003 adalah antara penggugat dan tergugat telah dibuat perjanjian jual beli tanah serta tertulis dalam sebuah sebidang tanah seluas 1 meter yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan nilai harga 1 miliar rupiah. 2. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati sistem pembayaran sebagai berikut. Tahap pertama 300 juta dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian. 2. Tahap kedua sebesar 700 juta paling lambat dibayar 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. 3. Bahwa penggugat telah menerima pembayaran tahap pertama, namun hingga 6 bulan berlalu tergugat tidak melunasi pembayaran tahap kedua. Sebagaimana disepakati. 4. Bahwa penggugat telah mengirim 2 kali surat teguran atau somasi secara tertulis pada tanggal 1 Agustus agar tergugat memenuhi kewajiban, namun tergugat tidak melaksanakan pembayaran. Bahwa alasan tergugat menyatakan bahwa belum mendapatkan pinjam dari bank tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menunda kewajiban karena perjanjian bersifat mengikat sebagaimana diatur pasal 1338 KUH Perdata asas pasca sunt ferveda. 6. Bahwa tindakan tergugat tersebut merupakan bentuk prestasi sebagaimana masuk pasal 1243 KUH Perdata, yaitu tidak memenuhi kewajiban di perjanjian, bahwa akibat dari uang tersebut, prestasi tersebut penggugat mengalami kerugian material dan immaterial. Berdasarkan alasan di atas, kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Bogor memutus sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Juli 2003. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tersebut dibatal demi hukum akibat prestasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sejumlah uang sebesar 1.700.000.000 dengan rincian berikut: 1. Sebagai ganti material 700 juta rupiah, sebagai ganti immaterial 1 miliar rupiah. 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul perkara ini. 6. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan hukum banding atau kasasi. Subsidiar mohon putusan seadil-adilnya ex equator beno. Demikian surat gugatan ini kami ajukan atas perhatian dan dikabulkan gugatan ini. Diucapkan terima kasih. Mohon kami kuasa hukum Hari Saputra SH MH. Jawaban gugatan. Dalam surat jawaban tergugat dalam perkara perdata nomor 23/10/2023 PN Bogor atas antara Andi sebagai penggugat melawan Budi sebagai penggugat Bogor 16 Oktober 2003. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di Bogor, dengan hormat bertentangan di bawah ini 1. Jajak Kusuma SHMH. 2. Buyung Bangun SH. Advokat Jaja beralamat Jalan Insinyur Juanda nomor 10 Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, bertindak untuk atas nama Budi beralamat Jalan Kusuma Bangsa nomor 104 Kecamatan Cigono, Kota Bogor. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan jawaban terhadap gugatan Andi. Selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat melalui kuasa hukumnya sebagaimana tercatat register perkara nomor 2354/10/2003 PN Bogor. Adapun dalil tergugat sebagai berikut: 1. Tanggapan umum atau eksepsi. 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui penggugat. 2. Bahwa gugatan penggugat kabur karena tidak jelas apakah dasar gugatan adalah prestasi atau perbuatan melawan hukum, sebagaimana terlihat bagaimana mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan perbuatan ganti rugi pada uraian petitum yang diajukan seluruhnya mengacu pada prestasi. 3. Bahwa penggugat tidak melampirkan bukti otentik terkait dengan surat perjanjian jual beli tanah maupun tanda terima pembayaran tahap pertama, sehingga gugatan prematur dan tidak memenuhi syarat pemenuhi pasal 113 HIL. 2. Tanggapan terhadap pokok perkara. 1. Bahwa benar antara penggugat tergugat telah melakukan perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2003 dengan luas dan harga sebagaimana masuk penggugat. 2. Bahwa tidak benar tergugat melakukan prestasi
karena dalam perjanjian tersebut terdapat konsul yang menyebutkan bahwa pelunasan tahap kedua akan dilakukan setelah seluruh dokumen kepemilikan, sertifikat atau IND diserahkan lengkap pada penggugat, bahwa hingga saat ini gugatan yang diajukan penggugat belum menyerahkan sertifikat asli dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana disepakati, sehingga tergugat berhak menentukan pelunasan sampai syarat penuhi. 4. Bahwa alasan ini sejalan dengan ketentuan pasal 1266 dan pasal 127 KUHP Perdata yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menangguhkan pelaksanaan kewajiban apabila pihak lain belum memenuhi kewajibannya dan perjanjian timbal balik. 5. Bahwa somasi yang dikirim oleh penggugat tidak berdasarkan karena kewajiban tergugat untuk melunasi baru timbul setelah penggugat menimbulkan prestasi terlebih dahulu. 6. Bahwa dengan demikian tidak ada dasar unsuran prestasi sebagaimana maksud pasal 1243 KUHP Perdata karena dikelainan tidak dapat dibebankan kepada pihak yang justru belum menerima haknya. 7. Bahwa menuntut ganti rugi material sebesar 700 juta dan imaterial 1 miliar sama sekali tidak berdasarkan hukum dan terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan asas tradisional serta tidak terbukti dengan alat bukti yang sah. 8. Bahwa permintaan agar perjanjian dinyatakan batal demi hukum tidak beralasan, sebab batal demi hukum hanya terjadi apabila perjanjian melanggar ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata, sedangkan perjanjian jual beli tanah ini sah secara hukum dan hanya belum terpenuhi secara material dan penggugat. 3. Petitum permohonan berdasarkan uraian tersebut di atas dengan hormat termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam pokok perkara. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat tidak terpenuhi melakukan operasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 3. Menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran oleh tergugat adalah sah dan tidak dibenarkan oleh hukum karena penggugat belum memenuhi kewajiban yang menyerahkan ke dokumen pemilikan tanah yang lengkap. 4. Menyatakan perjanjian jual beli tanah sah dan mengikat kedua belah pihak. 5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini. Surat replay. Dalam surat replik sebagai berikut. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, di Bogor dengan hormat bertentangan di bawah ini Haris Saputra SHMH dan Budi Gunawan sebagai advokat berkantor advokat Pusat Kajian Hukum Bantuan Hukum Peradi Bogor berdomisili di Jalan Pelita nomor 10 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum untuk atas nama kepentingan klien kami sebagai berikut. Andi, laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta 12 Maret 1980. Pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Melati nomor 25 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cisarua, Kota Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban tergugat dalam perkara nomor 2354/10/2003 PN Bogor, maka bersama ini perkenan kami penggugat menyampaikan replik sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada seluruh dalil gugatan yang telah diajukan dengan tegas menolak seluruh dalil bantahan yang diajukan tergugat kecuali terhadap hal-hal secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. 2. Bahwa jawaban tergugat pada pokoknya tidak berdasarkan hukum, bersifat mengada-ngada dan tidak mendukung dengan bukti yang sah, serta hanya bertujuan mengaburkan pokok perkara yang sesungguhnya. 3. Bahwa tanggal 15 Januari 2003 antara penggugat dan tergugat telah ditandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan nilai 1 miliar rupiah. 4. Bahwa pembayaran terkait dengan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama 300 juta rupiah dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian, tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. 5. Bahwa tergugat telah mengajukan pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah namun tidak melunasi sisa 700 juta rupiah hingga batas waktu yang disepakati sehingga tergugat telah nyata melakukan perbuatan bohong prestasi. 6. Bahwa penggugat memohon tergugat segera memenuhi kewajiban pembayar tanpa mengulur waktu karena keterlambatan tersebut telah menyebabkan kerugian nyata bagi penggugat baik secara material maupun imaterial. 7. Bahwa alasan tergugat menyatakan belum memperoleh pinjaman dari bank sama sekali tidak dapat dibenarkan secara hukum karena permasalahan pemodalan adalah risiko pribadi tergugat, tidak terpenuhinya dalam keadaan memaksa. Oleh karena itu tergugat wajib
memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Dasar hukum dan jurisprudensi Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 13488 ayat 1 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 238 KUH Perdata, Pasal 1243 KUH Perdata, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 240K/SIP/1973 alasan kekurangan dana tidak dianggap sebagai force majeure. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1500K/PDT tahun 2005, pihak yang lalai memenuhi kewajiban perjanjian menyatakan uang prestasi dan wajib mengganti rugi. 8. Bahwa penggugat telah menunjukkan etikat berbaik dengan 2 kali mengirimkan surat somasi secara tertulis kepada tergugat, namun karena tidak diindahkan maka tergugat telah lalai sebagaimana masuk pasal 1238 KUH Perdata sehingga tergugat berkewajiban mengganti seluruh kerugian sebagaimana pasal 124 KUH Perdata yang meliputi biaya ganti rugi dan bunga. 9. Bahwa akibat perbuatan tergugat, penggugat mengalami kerugian nyata berupa tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain selama perjanjian masih berlaku, menanggung biaya pajak, keamanan, dan perawatan tanah, menanggung kerugian imaterial karena ketidakpastian dan hilangnya potensi keuntungan ekonomi. Dengan demikian, tergugat telah mengajukan uang prestasi yang nyata dan oleh karena itu wajib membayar sisa harga tanah sebesar ganti rugi sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Dalam eksepsi 1. Bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil tergugat yang tidak memiliki dasar hukum, fakta, dan benar. 2. Bahwa tergugat tidak cermat dalam memahami gugatan penggugat sehingga salah menafsirkan pokok perkara yang sesungguhnya adalah uang prestasi akibat tidak dilakukan pembayaran harga tanah. 3. Terhadap dalil penggugat yang menyatakan gugatan kabur, penggugat dengan tegas menolak bahwa dalam posita dan petitum gugatan telah dijelaskan secara tegas dan terang terperinci bahwa dasar gugatan adalah uang prestasi. 4. Terhadap dalil bahwa gugatan prematur juga ditolak dalam pokok perkara dalam konvensi bahwa penggugat tetap pada dalilnya, bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil jawaban tergugat bahwa benar telah dibuat perjanjian jual beli tanah seluas 1 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua Bogor dengan harga 1 miliar rupiah antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023. Namun dalil tergugat bahwa pelunasan tahap kedua baru dilakukan dengan dokumen kepemilikan diserahkan adalah tidak benar dan tidak bertentangan dengan isi perjanjian. Bahwa alasan tergugat mengenai belum diserahkannya sertifikat tanah adalah tidak relevan, bahwa somasi yang dikirimkan oleh penggugat adalah sah dan sesuai hukum, bahwa dalil penggugat mengenai asas ekspor non adil tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, bahwa mengenai tutur ganti rugi imaterial adalah wajar, bahwa penggugat mohon agar tergugat segera menyelesaikan seluruh dan tidak mengulur waktu untuk bayar penggugat, bahwa dalil penggugat yang menyatakan belum memperoleh pinjaman dari bank tidak dapat dijadikan pembenaran, bahwa penggugat telah menunjukkan etika baik dengan 2 kali mengirimkan surat somasi dalam rekonferensi penggugat atau konvensi. 1. Penggugat konvensi tergugat rekonferensi menolak seluruh dalil dalam gugatan rekonferensi yang diajukan tergugat konvensi. 2. Bahwa seluruh posita dan seluruh gugatan penggugat konvensi tetap dipakai sebagai dasar penyelesaian perkara ini. 3. Bahwa penggugat konvensi tergugat rekonferensi tetap mendasari diri pada gugatan tanggal 13 Agustus 2003. Berdasarkan uraian di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim menerima dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam ekspresi menolak seluruh ekspresi tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara. Dalam konvensi mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan tergugat telah melakukan uang prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2003. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tersebut batal demi hukum akibat uang prestasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebesar 1.700.000.000 rupiah. Menghukum tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidi apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Surat duplik. Dalam surat duplik sebagai berikut. Kepada yang terhormat majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor,
Dengan hormat yang bertentangan di bawah ini, Jaja Kusuma SH, Buyung Bangun SH, Advokat Jaja Layor, alamat Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 10 Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, bertindak untuk dan atas nama Budi yang beramat Jalan Kusuma Bangsa nomor 104 Kecamatan Cibinong, Kota Bogor, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum untuk atas nama kepentingan klien kami atas nama Budi, laki-laki bertempatan lahir Bogor 5 Mei 1975, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Mawar nomor 15 Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Selanjutnya dimohon sebagai tergugat berkenaan dengan replik ini disampaikan oleh penggugat tanggal 30 Oktober 2003. Tergugat dengan ini melalui kuasa hukumnya menyampaikan duplik atas replik penggugat. Adapun duplik atas replik penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat pada dalil-dalil sebagaimana telah dimukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil yang dimukakan oleh penggugat kecuali yang diakui oleh tergugat. 2. Bahwa tanggal 15 Januari 2003 antara penggugat tergugat telah ditentang perjanjian jual beli tanah seluas 1 meter persegi, 1000 meter persegi, Kecamatan Suarabogor sebesar Rp1 miliar. 3. Menegaskan bahwa jawaban tergugat sebelumnya sudah jelas. 4. Bahwa pembayaran disepakati dilakukan 2 tahap, yaitu 300 juta, tahap kedua 700 juta paling lambat 3 bulan setelah perjanjian keterangan. 5. Bahwa tergugat telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah namun tidak melunasi 300 juta dikarenakan menunggu pencairan dari bank. 6. Bahwa dalil-dalil penggugat yang menganggap tergugat melakukan operasi perlu dikoreksi. 7. Bahwa tergugat telah melakukan pembayaran tahap pertama sesuai ketentuan. 8. Bahwa tergugat terlambat pembayaran yang terjadi bukan karena kelalaian atau sengaja dilakukan, melainkan karena kendala keuangan sementara, bukan karena awal prestasi. 9. Bahwa alasan tergugat kekurangan dana dari bank bukanlah faktor force majeure, merupakan kewenangan tergugat untuk mengelola keuangan. Dalam eksepsi 1. Bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat. 2. Bahwa eksepsi tergugat yang dinyatakan gugatan kabur dan prematur tetap beralasan. 3. Penggugat menganggap keliruan pengetikan pada gugatan menghapus substansi tetapi masih tetap mempertimbangkan bahwa substansi gugatan masih ambigu. 4. Bahwa ternyata penggugat tidak cermat dalam mempelajari atas jawaban tergugat. 5. Bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada dalil eksepsi dalam pokok perkara dalam konvensi, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalilnya. 2. Bahwa benar terjadi perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat tanggal 15 Januari 2023, bahwa dalil penggugat mengenai somasi juga tidak berdasarkan karena somasi tersebut tidak memenuhi ketentuan formil, bahwa dalil penggugat mengenai uang prestasi tergugat tidak sepenuhnya benar, bahwa klaim ganti rugi materi diajukan penggugat tidak proporsional, bahwa tergugat tetap bersedia menyelesaikan kewajiban sesuai ketentuan perjanjian, itu membayar sisa pelunasan sebesar 700 juta rupiah. Bahwa kerugian imaterial sebesar 1 miliar rupiah diklaim oleh penggugat tidak memiliki dasar pembuktian jelas. 8. Bahwa permintaan agar perjanjian dinyatakan batal demi hukum tidak beralasan. Dalam konvensi, 1. Menolak seluruh dalil yang diajukan penggugat. 2. Menolak seluruh gugatan rekonvensi tergugat konvensi. 3. Bahwa tergugat konvensi penggugat rekonvensi telah dirugikan secara material. Bahwa penggugat rekonvensi menuntut agar perjanjian jual beli tanggal 15 Juni dinyatakan batal demi hukum karena syarat perjanjian belum dipenuhi. Staf penggugat konvensi dianggap telah melakukan prestasi lebih dulu. 5. Bahwa oleh karena itu penggugat konvensi harus mengembalikan uang muka sebesar 300 juta rupiah. 6. Menghukum tergugat konvensi penggugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dan konvensi berdasarkan uraian di atas, maka tergugat memohon kepada majelis untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai primer dalam eksepsi menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya. Dan konvensi 1. Menerima mengabulkan segala sesuatu yang tertuang dalam petitum jawaban penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya. 3. Menyatakan penggugat konvensi telah lebih duluan prestasi. 4. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 batal demi hukum. 4. Menghukum penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi. 5.
dalam rekonvensi. 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat ke rekonvensi untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat rekonvensi penggugat konvensi untuk mengembalikan uang muka sebesar 300 juta rupiah. 3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar ganti rugi imaterial sebesar 200 juta rupiah. 4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara rekonvensi. Subsidiar apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Menghormat kami kuasa hukum Jasa Jaja Kusuma SH.MH. Surat pembuktian. Dalam surat pembuktian terdapat daftar alat bukti tertulis yang keterangan saksi penggugat. 1. Yang tertuang dalam surat pembuktian yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut. 1. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 221 C2 atas nama tergugat yang selanjutnya diberi materi cukup telah pula disertai dengan aslinya dan telah dinagazel di kantor pos selanjutnya diberi tanda penggugat bukti gugatan 1. 2. Fotokopi STTB PBB tahun 2003 selanjutnya diberi tanda bukti penggugat 2. 3. Surat kuasa khusus berisi identitas penggugat dan di tangan penggugat kepada kuasa hukumnya. Selanjutnya diberikan tanda bukti penggugat 3. 4. Fotokopi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Selanjutnya diberi tanda bukti penggugat 4. 5. Fotokopi kwitansi pembayaran uang muka tahap pertama sebesar 300 juta untuk selanjutnya diberi materi yang cukup telah pula disesuaikan yang asli yang telah digeser kantor pos di Bogor untuk selanjutnya diberi tanda pembukti penggugat 5. 6. Fotokopi surat pernyataan pembayaran tahap kedua sebesar 300 juta rupiah untuk selanjutnya diberi materi yang telah pula disesuaikan dengan aslinya dan telah dinegazelen di kantor pos Bogor untuk selanjutnya diberi tanda bukti penggugat 6. 7. Fotokopi bukti rekening BCA atas nama Andi sebesar 300 juta rupiah untuk selanjutnya diberi materi yang cukup telah pula disesuaikan dengan aslinya dan telah dinegazelen di kantor pos di Bogor untuk selanjutnya diberi tanda bukti 7. 8. Fotokopi somasi pertama kepada tergugat tanggal 20 April 2023 untuk selanjutnya diberi materi yang cukup telah pula disesuaikan dengan aslinya telah dinegazelen di kantor pos di Bogor untuk selanjutnya diberi tanda bukti penggugat 8. 9. Fotokopi bukti pengiriman surat somasi pertama nomor 120402023-BOG-Andi yang dikeluarkan oleh kantor pos Indonesia untuk selanjutnya diberi materi yang cukup telah pula diberikan dengan aslinya telah dinegasi di kantor pos Bogor untuk selanjutnya diberi tanda bukti penggugat 9. Selanjutnya bukti selanjutnya telah terlampir dalam surat bukti seluruhnya. Tidak dapat kami bacakan seluruhnya. Surat kesimpulan. Surat kesimpulan perkara perdata nomor 2354/10/2003 PN Bogor. Andi sebagai penggugat melawan Budi sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di Bogor dengan hormat yang bertentangan di bawah ini Hari Saputra SH.MH dan Budi Gunawan SH sebagai advokat berkantor Advokat Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Peradi Bogor berdomisili Jalan Pelita nomor 10 Kecamatan Suarua Kabupaten Bogor dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum untuk atas nama kepentingan klien kami Andi, laki-laki, tempatan lahir Jakarta 12 Maret 1980, pekerjaan swasta, alamat Jalan Melati nomor 25 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Suarua, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Budi, laki-laki, tempat tanggal lahir Bogor 15 Agustus 1981, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Kusuma Bangsa nomor 104 Kecamatan Cibinong, Kota Bogor. Selanjutnya dimohon disebut sebagai tergugat. Sehubungan dengan telah diselesaikan diajukan jawaban replik duplik bukti penggugat dan tergugat telah didengarkannya telah pula keterangan saksi dari penggugat dan keterangan saksi dari tergugat, maka perkara perdata 2354/10/2003/PN Bogor maka perkenakan saya sebagai penggugat untuk mengajukan kesimpulan sebagai berikut. 1. Fakta-fakta di persidangan bahwa penggugat selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 2. Bahwa penggugat memuasakan pada kuasa hukumnya Hari Saputra SH.MH dan Budi Gunawan SH untuk beracara dan dalam setiap tahapan persidangan Pengadilan Negeri Bogor. 3. Bahwa apa yang telah penggugat
terangkan baik itu dalam gugatan maupun dalam replik, itu semua dengan bukti-bukti surat-surat jual beli dan surat pemberitahuan pembayaran pajak bumi dan bangunan, bahwa di dalam gugatan penggugat telah menguraikan secara jelas, terang dan nyata serta berharga tentang lahan atau tanah milik penggugat yang saat ini menjadi persengketaan. Jumlah luas atau ukuran masing-masing bidang tersebut dibeli dan atau dimiliki penggugat telah diuraikan penggugat secara rinci tanpa ada satu kekurangan apapun. Penggugat juga telah menyampaikan jumlah luas keseluruhan tanah milik penggugat, yaitu sebesar 1.000 meter persegi yang terletak dalam suatu hamparan atau lokasi yang tidak terpisah. Hal tersebut penggugat sampaikan dalam gugatan penggugat dalam posita 5. Bahwa dalam gugatan-gugatan tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa pada pokoknya tidak berdasarkan hukum, bersifat mengada-ngada, dan tidak didukung dengan bukti yang sah, serta hanya bertujuan untuk mengabulkan pokok perkara yang sesungguhnya. 6. Bahwa tanah tersebut batas-batasnya cukup jelas berdasarkan sertifikat hak milik nomor 2211/2 atas nama Andi. Dalam eksepsi 1. Bahwa penggugat tetap pada dalil yang telah disampaikan dalam replik dan dengan tegas menolak seluruh eksepsi tergugat karena tidak berdasarkan hukum dan tidak didukung alat bukti. 2. Bahwa dalil eksepsi tergugat mengenai gugatan kabur adalah tidak benar. Gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 8 ayat 3 HIOR dan secara jelas menjelaskan perbuatan prestasi sebagai dasar gugatan. Bahwa dalil eksepsi mengenai gugatan prematur juga tidak berdasarkan, sebab hubungan hukum telah dinyatakan berdasarkan perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2000 bukti pembayaran tahap pertama oleh tergugat. Oleh karena itu, untuk seluruh eksepsi tergugat mohon ditolak untuk seluruhnya. Dalam bukti-bukti surat dan saksi. A. Bukti surat-surat, bahwa dalam pembuktian surat-surat penggugat telah menyerahkan bukti surat jual beli tanah, bukti pemberitahuan pembayar PBB, yaitu PBB surat disegel kantor pos sesuai bidang tanah yang masing-masing. Bahwa dalam pembuktian surat bukti penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan bukti surat berupa bentuk sertifikat ke majelis hakim. Bahwa dalam pembuktian surat bukti penggugat telah menyerahkan surat perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2003. 4. Bahwa dalam pembuktian surat bukti penggugat telah menyerahkan kwitansi pembayaran uang muka tahap pertama sebesar 300 juta rupiah. 5. Bahwa dalam pembuktian surat bukti penggugat telah menyerahkan surat pernyataan pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah. Bahwa 6. Bahwa dalam pembuktian surat bukti penggugat telah menyerahkan bukti rekening BCA atas nama Andi sebesar 300 juta rupiah. 7. Bahwa dalam pembuktian surat bukti penggugat telah menyerahkan somasi pertama pada penggugat tanggal 25 April 2003. Bahwa dalam pembuktian surat bukti penggugat telah menyerahkan bukti pengiram surat somasi pertama. 9. Bahwa dalam pembuktian surat bukti penggugat telah menyerahkan somas kedua kepada tergugat. Bahwa dalam surat bukti pembuktian penggugat telah menyerahkan bukti pengiram somasi kedua. 11. Bahwa dalam pembuktian surat bukti penggugat telah menyerahkan bukti chat dari penggugat pada tergugat. 12. Bahwa dalam pembuktian surat bukti penggugat telah menyerahkan bukti email dari penggugat kepada tergugat yang menunjukkan tergugat tidak menunjukkan etika baik yang sudah dilegal di kantor pos sesuai dengan bidang tanah masing-masing. Dalam hal pembuktian surat bukti, penggugat telah menyerahkan bukti penghitungan kerugian material berisiko tabel potensi kerugian karena tidak bisa dijual kepada pihak lain berisiko tabel perhitungan keterlambatan termasuk biaya administrasi, transportasi, konsultasi yang telah ditentangkan oleh penggugat sebagai surat keterangan kerugian. 14. Bahwa dalam pembuktian surat bukti penggugat telah menyerahkan bukti kronologis komunikasi yang berisikan tanggal perjanjian 15 Januari 2023. B. Saksi. Bahwa penggugat telah menghadiri saksi persidangan bernama saksi Rudi. Bahwa saksi Rudi adalah saksi yang dihadirkan penggugat ke persidangan yang dibawa sumpah atau yang telah diambil sumpahnya menerangkan bahwa menyaksikan penandatanganan jual beli tanah 15 Agustus 2003, mengonfirmasi keaslian tanda tangan para pihak penerima uang sebesar 300 juta rupiah di hadapannya. 4. Bahwa penggugat telah menghadirkan saksi bagus. Bahwa saksi bagus adalah saksi yang dihadiri penggugat di persidangan yang dibawa sumpah atau telah diambil sumpahnya menerangkan mengenai status kepemilikan tanah di wilayahnya, menerangkan bahwa sertifikat atas nama penggugat adalah sah dan tidak ada pengalihan resmi.
bahwa penggugat telah menghadirkan saksi ke persidangan yang bernama saksi Sustisna, bahwa saksi Sustisna, saksi yang diberikan pengadilan di bawah sumpah telah diambil sumpahnya mengatakan mengetahui proses perjanjian jual beli, menandatangani surat perjanjian beli. Saksi merupakan pemilik tanah lahan sepadan sebelah barat penggugat. Fakta-fakta pemeriksaan sidang setempat. 1. Bahwa dalam pemeriksaan objek sengketa tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan objek setempat oleh tanah perkara. 2. Bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan objek sengketa milik penggugat membuat dan menerima gambar mengenai lahan tanah tersebut. 3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan bahwa batas fisik tanah berupa pokok, pagar maupun tanda alami lainnya sesuai dengan gambar sketsa yang diajukan penggugat. Bahwa dalam pemeriksaan setempat turut hadir 2 orang saksi, pemilik lahan sebelah kanan saudara Ujang dan sebelah barat saudara Sustrisna. Bahwa dalam keterangan penggugat pada pemeriksaan setempat diketahui bahwa tergugat belum melunasi sisa pembayaran, bahwa terlambat pelunasan sisa pembayaran tergugat tersebut turut dibenarkan oleh saksi-saksi yang hadir. Permohonan berdasarkan apa yang telah penggugat uraikan dan semua yang telah dikesimpulan penggugat tersebut di atas, maka saya sebagai penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang meriksa pengadil perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. Primer, A. Dalam eksepsi menolak seluruh eksepsi tergugat. B. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi. 3. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2003 batal demi hukum. 4. Menghukum tergugat membayar kerugian kepada penggugat sebesar 1.700.000.000 rupiah dengan rincian material sebesar 700 juta rupiah, imaterial sebesar 1 miliar rupiah. 5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. 5. Subsidiar, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya. Mohon kami kuasa hukum penggugat Haris Saputra SH MH.